Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul, Amin. keluarga dan sahabat-sahabatnya. Teman-temanku semua, Bapak Ibu yang kuhormati, kusayangi, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Agustus, kita bisa mengikuti kajian subuh online yang ke berapa ini? 167. Ke? 167. Ke 167, Alhamdulillah sudah yang ke 167, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kajian kali ini adalah Bang ASI atau air susu ibu menurut ulama Islam yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Muhammad Rifai. Beliau adalah alumni SMP Negeri 3. SMP Negeri 3 tahun 1976 dan SMA Negeri 3 tahun 1980 ya. Acara nanti yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah dan sari tilawah, kemudian kajian, dan yang berikutnya nanti tanya jawab dan penutup. Agar jalannya acara ini bisa berjalan dengan lancar, maka marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh rekan kita Dewi Tejawati yang akan menyampaikan Quran surat An-Nisa ayat 23. Kepada Ibu Dewi Tejawati disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn
wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha suci Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Tejawati yang telah menyampaikan surat An-Nisa ayat 23. Selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Muhammad Rifai dengan tema Bang ASI atau air susu ibu menurut ulama Islam. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa dinil haqqil yudhiru ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usu basyiraw wa nadhira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin, rekan-rekan sekalian semuanya, peserta kajian subuh online, kita simak sebentar yaitu firman Allah di dalam surat As-Saff, di dalam surat At-Taghabun, wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Rekan-rekan semua peserta kajian subuh online, wabil khusus ketua penyelenggara yaitu Bapak Hendri Dianto, Pak Levi, Pak Teguh Rizal Falevi, dan semuanya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Semoga ini merupakan amal soleh yang akan mentakdirkan kita, yang menjadi sebab kita mendapatkan husnul khotimah. Allahumma amin.
Puji syukur kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini Allah berkenan mentakdirkan kita dengan takdir ibadah. Yang kedua, rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan semua peserta kajian suku online yang saya yakin semuanya adalah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tadi awalnya sudah mendengar semua rekan-rekan yang sakit. Kita doakan semoga sakitnya ini bisa meleburkan segala kekhilafan dan dosa-dosanya. Yang kedua, moga-moga sakitnya ini adalah asbab atau sebab yang mengantarkan dia untuk mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji yaitu hukum bank air susu ibu. Ini memang di dalam ajaran Islam ya, di dalam ajaran Islam itu kalau kita membahas salah satu kajian khususnya ilmu fikih, implikasinya ya, implikasi itu akan menyangkut kemana-mana. Termasuk ini tadi nanti akan menyangkut kemana-mana, baik itu moral, baik itu akidah, baik itu tatanan sosial itu atau ilmu pengetahuan akan menyangkut kemana-mana. Nah, lanjut Pak Indri, slide kedua. Pro dan kontra ya. Pro dan kontra yaitu masalah pendirian bank air susu ibu ini terjadi sudah lama sebetulnya, sudah lama sebetulnya. Hanya saja kita yang hidup di zaman ini akan mensikapi berbagai macam pendapat dari para ulama. Tentunya dari situ kita akan bisa mengambil suatu keputusan mana yang lebih manfaat bagi kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Karena itulah tujuan akhir daripada kita semua untuk mempelajari ajaran Islam. Ini kegunaan daripada air susu ibu itu sedemikian hebatnya sehingga bayi yang baru lahir itu tidak bisa diberikan asupan atau nutrisi atau makanan pokoknya itu selain daripada air susu ibu. Ini memang dalam fakta kesehariannya yang kita saksikan, yang kita lihat adalah bayi-bayi yang mengkonsumsi air susu ibu ini lebih sehat daripada mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang selain itu. Slide ketiga ya, Hendri. Slide ketiga. Nah, ini sudah kita pahami semua. Air susu wanita ya merupakan minuman sekaligus makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir, yang tidak bisa digantikan dengan yang lain-lainnya yang lebih bermanfaat daripada air susu ibu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus fakta seperti ini menjadikan para ahli fikih berpikir banyak faktor yang terjadi di zaman Rasulullah, zaman sebelum Islam itu
banyak orang-orang yang disusukan pada wanita-wanita yang telah dipilih ya. Nah, ini. Oh ini rupanya bisa ya. Share screen saya ini berfungsi rupanya ini ya. Nah, bisa ini. Sebentar. Ya, yang ke dalam Islam penyusu ini dibahas dalam kitab fikih ar-rodho'ah penyusuan. Ini dapat kita perhatikan di sini. Kita perhatikan di sini yaitu ar-rodho'ah ya. 3 imam ya, 3 imam akad. 3 imam akad. Yang pertama madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik, juga Imam Syafi'i. Yang dimaksud penyusuan adalah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya dengan cara menghisap atau lainnya. Nah, di sini ada istilah menghisap atau cara lainnya. Seperti dengan al-wajur, yaitu menuangkan air susu lewat mulut, lewat kerongkongan. Jadi tidak harus menghisap puting ibunya, ya, tidak menghisap puting ibunya. Karena ada ulama nanti, termasuk Ibnu Hazm, ulama Andalusia, Ibnu Hazm itu berpendapat yang menyusui itu harus lewat puting ibunya. Nah, harus lewat puting ibunya. Kalau tidak lewat puting ibunya itu tidak menyusu. Nah, itu ada yang sependapat ini. Tetapi 3 ulama, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat tidak harus yang nama menyusu itu tidak harus itu melewati puting ibunya. Nah, itu. Jadi lewat botol, lewat cara-cara yang lain itu diperbolehkan. Dan nah syaratnya lagi, dan anak belum berusia 2 tahun, ya. Anak belum berusia 2 tahun. Kalau sudah berusia lebih dari 2 tahun, hukum tidak dihukumkan menyusu lagi. Ini bahasan para ulama. Kalau sekiranya ada nanti yang berpendapat lain, kita tidak menyalahkan, ya. Tidak menyalahkan ada yang berpendapat yang lain. Slide yang berikutnya ya, slide yang berikutnya. Nah, slide yang berikutnya ini menjelaskan hukum mendirikan bank air susu ibu ada 3, ya, ada 3. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan halal bersyarat, yang mengatakan halal tanpa syarat itu pokoknya halal. Karena itu tidak akan mempengaruhi kemah. Jadi sudah dibacakan surat An-Nisa ayat 23 oleh Mbak Dewi Jawati, yaitu tentang hukum kemahroman, yaitu 13 wanita yang dihan untuk dinikahi. Salah satunya adalah ibu
susu dan saudara susu atau saudara sepersusu dan saudara sepersusuan. Nah, itu menyebabkan makruman. Tapi yang mengatakan halal, loh, nggak apa-apa, bang, nggak usah syarat-syaratan mendirikan bank susu itu. Yang penting, ya, yang menyebabkan kemakruman itu adalah yang mengisap puting ibunya. Kalau bank susu kan tidak, kan minum tidak lewat puting ibunya, lewat botol atau beli di itu. Ini menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang halal atau juga menurut Ibnu Hazm. Yang menurut Majelis Ulama Indonesia halal tetapi bersyarat. Halal tetapi bersyarat. Syaratnya apa? Harus mengetahui yaitu ibu susunya, anak susunya, dan dibuatkan semacam sertifikat ibu ini menyusukan keluarga ini dari ini. Dikhawatirkan nanti terjadi percampuran kemakruman. Bisa saja nikah dengan ibu susunya, bisa juga nikah dengan saudara sepersusuannya. Padahal ibu susu dan saudara sepersusuan itu haram untuk dinikahi. Kalau sampai terjadi, maka pernikahannya boleh difasak atau dibatalkan. Kalau terjadi terus, maka terjadi perzinahan, ya, terjadi perzinahan. Nah ini, nah termasuk yang pendapat ketika haram. Nah, pendapat ketika haram ini memang berpendapat namanya kalau dalam ilmu fikih ikhtiyat, hati-hati. Jangan sampai perkawinan seseorang itu campur aduk yang halal dan yang haram dan terjadi perzinahan, karena dalam proses perkawinan itu nanti memiliki dampak-dampak atau implikasi yang luas. Sistem waris atau faraid, mawaris, sistem pernikahan berikutnya, perwalian dan sebagainya. Nah, ini pendapat yang ketiga yang mengharamkan secara mutlak. Lanjut Pak Indri. Nah, yang ketiga ini selanjutnya dalam perkembangan memang di zaman Rasulullah itu sudah ada tidak hanya zaman Rasulullah, ya. Di zamannya Nabi Musa, ya, Fir'aun 2500 tahun sebelum Rasulullah, itu kebudayaan baik di Afrika, di Mesir, ya, di tanah Arab itu menyusukan kepada wanita yang lain itu selain ibunya diperbolehkan. Seperti Rasulullah menyusukan kepada, ya, disusukan kepada Halimatus Sya'diyah dan sebagainya. Nah, ini itu sudah ada. Jadi di dalam ajaran Islam menyusukan anak baik perempuan maupun laki-laki kepada wanita lain boleh, hanya saja di dalam ajaran Islam itu diatur kemakroman. Nah, kemakroman adalah peraturan haramnya seorang wanita menikah dengan laki-laki, ya, termasuk kemakroman sepersusuan. Nah, kemakroman sepersusuan ini itu sama dengan makrom darah. Kemakroman seperti kawinan yang tadi dibacakan oleh Mbak Dewi Tejowati, ibu-ibumu, ya, anak-anakmu dan semuanya itu yang berimplikasi ke sana. Jangan sampai menikah dengan wanita yang diharamkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Karena pada zaman sebelum Rasulullah datang, zaman kehidupan jahiliyah, agak ngebut ini ya. Orang Arab jahiliyah itu menantunya dinikah, ya, ibu-ibunya juga dinikah,
dinikahi, dan itu terjadi. Nah, terus menggabungkan kakak beradik dinikahi, nah, sampai seperti itu. Terus juga menggabungkan ibunya dengan anak tirinya, anak istrinya. Ini sehingga di dalam ajaran Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi. Lanjut Pak Hendri. Lanjut. Nah, ya. Bentar. Sehingga nah, implikasi ya, dampak berikutnya, karena pada waktu zaman Rasulullah menyusukan seorang pada seorang ibu susu itu dibayar, ya memang logis. Nah, artinya dalam perkembangan di era kita, wanita boleh menjual air susunya, ya, bukan sekedar menyumbangkannya, sebab di masa Rasulullah juga wanita menjadi melakukan karena faktor mata pencaharian, dan menjual air susu ibu ini merupakan mata pencaharian. Ya. Nah, jadi secara fikih diperbolehkan. Lanjut, Pak Edi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mempelajari hukum Islam, kita akan ketemu dengan masalah-masalah yang berkaitan. Jadi hukum fikih ini tidak berdiri sendiri, ya, tidak sendiri. Nah, sedangkan tujuan agama Islam memang adalah pertama perbaikan akidah, karena sebelum Islam akidah umat ini rusak, yaitu politeisme, mengakuinya banyak Tuhan. Nah, terus tujuan yang kedua ajaran Islam memperbaiki akal ibadah. Ibadah yang semula sampai sekarang itu banyak ibadah-ibadah yang dibuat oleh manusia. Nah, Sedangkan Islam itu karena ibadah itu mencari ridhonya Allah, maka yang berhak menentukan ibadah yaitu Allah sendiri. Kita nggak boleh ngarang-ngarang membuat ibadah-ibadah sendiri. Yang ketiga, perbaikan akhlak. Islahul akhlak, ya, ikhlasul, perbaikan akhlak. Ini tujuan ajaran Islam. Yang ketiga. Yang keempat, melindungi jiwa. Maka segala sesuatu yang mengancam kehidupan seseorang, membunuh dan sebagainya, maka ditegakkan hukum qisas, hukum saling bunuh. Kemudian yang keempat, melindungi nyawa, mensucikan keturunan. Yang kelima, mensucikan keturunan. Salah satu pensucian keturunan ini lewat pernikahan. Karena dampak berikutnya tidak hanya pernikahannya, keturunan kita jelas, karena berdampak yang selanjutnya perwalian, kemudian pewarisan. Ini pensucian keturunan. Kalau campur ini anaknya siapa saja, ini akan menjadikan pernikahan berikutnya akan seperti hukum perzinahan. Yang keenam, melindungi harta. Nah, melindungi harta sebagai hak milik, dan juga merupakan harta ini beberapa fungsi sebagai ujian, ya, sebagai amanah dan sebagainya, tetapi juga dilindungi oleh Allah sebagai hak milik. Maka pentasarupannya bisa dengan nafkah, dengan hibah, dengan cara tadi wakaf, ya, dengan cara zakat dan sebagainya. Diatur sedemikian rupa masalah harta ini. Yang ketujuh adalah tujuan agama Islam melindungi akal pikiran manusia. Segala sesuatu yang merusakkan akal pikiran
minuman keras, ganja, narkoba dan sebagainya tentang keras baik di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Ya, selanjutnya Pak Indri. Nah, ini yang perlu kita perdalam. Nah, ya. Yang perlu kita dalam surat An-Nisa yang ayat ke-23 yang dibaca oleh Mbak Dewi Tejowati tadi. Hurrimat alaikumul ummahatukum. Diharamkan atas kamu sekalian ummahatukum. Untuk menikahi ibu-ibu kamu sekalian. Di dalam ayat ini, para ulama, khususnya Imam Syafi'i itu mahram, ya mahram, orang yang haram kita nikahi. Kita sering mendengar kata-kata muhrim. Muhrim itu adalah orang yang mengharamkan. Jadi kalau mahram orang yang diharamkan. Rekan-rekan yang pernah belajar nahwu atau nahwu syaraf, sastra Arab, itu dari kata akhroma yukhrimu ikhroman wa mahroman bahwa muhrimun bahwa muhrimun. Ya. Ini mahram kita gunakan sekarang adalah mahram, orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Yang pertama ibu-ibu kamu, terus wabanatukum, anak-anak perempuan kita. Nah, ini para ulama khususnya tadi saya sampaikan Imam Syafi'i membagi mahram itu dua macam. Ya, mahram dua mahram. Mahram yang mu'abadah, mahram yang selama-lamanya, dan mahram yang ghairu mu'abadah, yang tidak selama-lamanya. Mahram untuk selama-lamanya ini kalau kesentuh kulit, wanita dengan laki-laki kesentuh kulit dengan mahram yang selama-lamanya, ini laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama dewasa bersentuhan kulit, ini tidak membatalkan wudhunya yang selama-lamanya. Yang tidak selama-lamanya, itu membatalkan wudhu. Seperti adik istri, kakak istri. Selama kita punya istri, maka kakak dan adik tidak boleh kita nikahi. Nah, tetapi ketika istri sudah kita cerai, maka kita bisa melanjutkan menikahi kakaknya atau menikahi istrinya. Nah, mahram yang ghairu mu'abadah seperti ini, itu kalau kesentuh kulit adalah membatalkan wudhu kita. Ini pembahasan dalam Imam Syafi'i. Lanjut Pak Indri, supaya lebih cepat. Lebih cepat. Nah, ya ini maksudnya ya. Ibu ini mahram mu'abadah. Kalau kita kesentuh kulit dengan ibu kita, tidak batal wudhu. Anak perempuan, mahram mu'abadah. Mahram yang selama-lamanya. Lama-lama. Tidak dibatasi waktu. Saudara perempuan. Saudara perempuan. Itu juga mahram mu'abadah selama-lamanya. Bibi pihak bapak. Bibi pihak ibu juga mahram selama-lamanya. Kita kesentuh kulit, tidak membatalkan wudhu. Keponakan perempuan. Nah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan juga mahram mu'abadah, mahram yang selama-lamanya. Kita kesentuh kulit dengan saudara kita, keponakan kita, itu tidak membatalkan wudhu. Terus juga ibu-ibu yang menyusui kamu, ibu-ibu yang menyusui kita atau saudara sepersusuan, ibu ini punya anak wanita, ibu sesusuan kita, itu juga mahram mu'abadah. Bersentuh kulit tidak membatalkan wudhu kita. Ibu mertua, ibu mertua sejak kita akad nikah, qabil tu nikah, ijab qabul, walaupun istri belum kita sentuh sejak saat itu sampai hari kiamat. Sejak saat itu sampai hari kiamat. Ibu mertua adalah, termasuk juga bapak mertua, itu adalah muhrim mu'abadah. Muhrim yang mahram, mahram mu'abadah.
haram untuk dinikahi sama zaman kesentuh kulit dengan mertua laki-laki maupun perempuan tidak membatalkan wudhu. Nah, anak tiri ini ada bersyarat ya. Anak tiri dari istri yang telah dicampuri, anak tiri dari istri yang telah dicampuri itu maka maaf yang campur ini di koitus setelah kita dengan istri yang punya anak berarti itu anak tiri kita, dan istri ini sudah kita campuri, kita terjadi koitus, maka anak tiri kita itu menjadi muhrim, mahram mu'abadah, menjadi mahram mu'abadah. Kesentuh kulit tidak membatalkan wudhu. Tetapi, ada tetapinya, kalau istri ini belum kita hubungan suami istri belum punya kita hubungi suami istri, ini punya anak, belum terjadi hubungan suami istri dengan kita, terus kita cerai, maka anak tiri kita itu boleh kita nikahi. Anak tiri kita itu boleh kita nikahi dengan syarat ibunya belum terjadi hubungan suami istri dengan kita. Nah, tetapi kalau sudah terjadi, maka anak tiri ini menjadi anak tiri mahram mu'abadah. Ya, kemudian termasuk menantu termasuk mahram mu'abadah sejak akad nikah. Sejak ijab qabil tu nikah wa tasbijaha bil mahri makur. Terus saudara istri digabung, saudara istri tadi sudah dijelaskan, kakak istri, adik istri, terus ini muhrim atau mahram ghairu mu'abadah. Kita kesentuh kulit dengan adiknya istri, kakaknya istri, membatalkan wudhu kita karena adik istri dan kakak istri mahram ghairu mu'abadah. Mahram ghairu mu'abadah. Kemudian kalau istri wafat, kita bisa menikah dengan adik atau kakaknya istri. Nah, ini diatur sedemikian rupa menurut mazhab Syafi'i. Lanjut Pak Indri. Alasan yang membolehkan. Ini. Buang air susu ibu bertujuan baik untuk dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya, lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan, yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Kita dapati di fakta di lapangan, tidak semuanya ibu-ibu yang melahirkan air susunya itu ada yang juga tidak mengeluarkan air susu dan sebagainya. Nah, ini menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama Qatar ini boleh membeli air susu ibu di bank-bank AC. Ini yang alasan membolehkan. Lanjut Pak Indri. Menurut Syekh menurut yang kedua ini, yang alasan yang membolehkan. Ustadz Syekh Ahmad Dr. Arsyid Basi ini di dalam kitabnya Yas'alunaka Fiddin wal Haya ada 6 jilid besar. Ulama ini juga menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibat karena penyusuan itu harus melibatkan saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki atau 2 orang saksi wanita sebagai ganti dari 1 saksi laki-laki. Maksudnya ketika seseorang itu menyusukan, baik menyusukan lewat bank, beli air susu ibu atau sedang menyusui langsung, itu harus bisa mendatangkan 2 orang saksi. 2 orang saksi. Kalau 2 orang saksi itu laki-laki, kalau ada wanitanya maka 1 orang saksi laki-laki dengan 2 orang wanita. Ini tambah ribet lagi nih. Tambah ribet lagi. Dr. Asyarbasi ini adalah ulama Mesir ya. Ada harus menambahkan boleh, tapi harus ada saksinya. Karena nanti ada kemakruman, dampaknya ada kemakruman bahwa nanti
ini ibu ini, anak yang disusukan ibu ini harus diperhatikan, tidak boleh berapa orang, ya, berapa orang yang disusukan ibu ini, misalnya ada 10 orang dicatat, nah, harus ada saksi-saksinya. Ini sepertinya tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Lanjut Pak Indri. Ini nah, yang pendapat yang membolehkan tanpa syarat. Bang Susu mengatakan bahwa bayi yang diberi minum air susu dari Bang Susu tidak akan menjadi mahram. Nah, ini menurut pendapat Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm, ulama Eropa. Zaman dulu masih ada Andalusia. Dia mengatakan yang diberi air susu ibu dari Bang Susu tidak menjadi mahram bagi para wanita yang air susunya ada di bank itu. Sebab kalau sekedar hanya minum air susu tidak menjadi saudara atau anak sepersusuan. Sebab yang namanya menyusu harus penghisapan puting susu ibu. Nah, ini lebih moderat, tapi nanti kita lihat banyak ulama yang menentang juga. Menurut Ibnu Hazm, ya, yang disebut menyusu itu adalah bukan nyusu lewat botol, bukan lewat alat-alat. Menyusu itu harus langsung lewat puting ibunya. Kalau tidak lewat puting ibunya, ya bukan menyusu. Walaupun lewat botol dan sebagainya, itu tidak akan menjadi saudara semahram, nah, saudara yang diharamkan untuk menikah. Ya, kita ikuti saja pendapat ini, nanti kita lihat pendapat berikutnya. Lanjutnya Pak Indri. Pendapat berikutnya, nah, yang tadi sama, ya, Imam Ibnu Hazm, ya, Imam Ibnu Hazm ini yang wafat tahun, ya, tanggal 25 tahun 456 Hijrah, bertepatan tanggal 15 Agustus 1064 Masehi. Ini sebelum zamannya Singosari, ya. Singosari kan 1290 sekian. Nah, Singosari Mojopahit ini jauh sebelum zamannya Singosari Mojopahit. Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Hazm diakui sebagai seorang ulama yang memiliki kontribusi luar biasa dalam dunia Islam. Ia dikenal sebagai ahli fikih dan hadis sekaligus teolog, sejarawan, penyair, negarawan, akademisi dan politisi yang handal. Tak kurang dari 400 judul kitab telah ditulisnya. Nah, tetap manusia, tapi ada khilafnya, nanti kita lihat. Lanjut, Pak Indri. Slide berikutnya. Kelemahan pendapat Ibnu Hazm. Nah, kelemahan pendapat Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan fatwa Ibnu Hazm, di mana beliau mengatakan bahwa sifat penyusuan haruslah dengan cara menghisap puting susu wanita yang menyusui dengan mulutnya. Nah, dan beliau juga tidak menjelaskan berapa tahun atau, tetapi pendapat yang pertama tadi, penyusuan itu terjadi penyusuan kalau itu sebelum 2 tahun, ya, sebelum 2 tahun atau maksimal 2 tahun. Jika menyusu disyaratkan harus menghisap puting tanpa dipertimbangkan peminum air susu, sama dipertimbangkan meminum air susu, hal ini menimbulkan konsekuensi logis bahwa siapa saja yang menghisap puting seorang wanita, maka hukumnya adalah menyusu. Nah, maka dia dengan wanita tersebut adalah telah menjadi mahram atau haram untuk menikah dengan wanita yang telah dihisap susunya. Tidak dijelaskan oleh Ibnu Hazm berapa tahun, berapa kali, dan sebagainya. Nah, ini penting kita mengetahui pendapat-pendapat ini dan juga mengkritisi pendapat tersebut. Kalau ini terjadi, ini akan terjadi banyak yang orang pernikahannya batal, sudah nikah karena tidak dibatasi usia
menyusu tadi harus sebelum 2 tahun. Nah, tidak harus lewat puting dan sebagainya, tetapi lewat apapun kalau itu sifatnya mengenyangkan, itu akan menjadi darah daging atau tulang, menyediakan jadi pemakroman. Lanjut Pak Indri. Bagi mereka yang mengharamkan bang susu, bagi mereka yang mengharamkan bang susu, tidak ada kriteria menyusu harus dengan proses bayi menghisap puting susu. Justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya, bukan cara meminumnya. Lagi, bagi mereka yang mengharamkan bang susu, tidak ada kriteria menyusu harus dengan proses bayi menghisap puting susu. Justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya. Meminumnya, bukan cara meminumnya. Kalau yang diminum itu air susu ibu, sampai ada yang mengatakan 5 kali isapan atau yang mengenyangkan, dan yang penting belum 2 tahun, itu akan terjadi proses atau jadi pemakroman. Lanjut Pak Indri. Akibat logis dari pendapat ini, apapun cara meminumnya, jika yang diminum adalah air susu seorang wanita, maka hukumnya adalah dia telah menyusu wanita tersebut. Dan wanita tersebut menjadi mahrumnya. Tapi dengan dua catatan tadi, mengenyangkan atau 5 kali isapan atau sebelum usia 2 tahun. Kalau sudah usia 2 tahun tidak dihukumkan menyusu. Ini pendapat dari para ulama. Lanjut Pak Indri. Ini yang masih pendapat yang mengharamkan. Lebih hati-hati memang. Yang mengharamkan ini lebih hati-hati, atau dalam istilah agama ikhtiyat. Dr. Wahba Az-Zuhaili dan juga di dalam fikih Majmu' Fikih Islami dalam kitab Fatwa Mu'assirah, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Ini yang mengharamkan secara total. Pokoknya prinsipnya kau nggak boleh. Nah itu kita lihat. Lanjut Pak Indri. Ini juga diperkuat pendapat Dr. Wahba Az-Zuhaili, ini diperkuat oleh Majmu' Fikih Al-Islami melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22 sampai 28 Desember 1985. Sudah lama. 10 sampai 16 Rabiul Akhir 1406 Hijrah. Lembaga ini dalam putusan menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam. Karena akan terjadi pertimbangan salah satunya akan terjadi, yaitu pencampuran atau mengelabui, menghilangkan kejelasan dari mahrum tersebut. Lanjut Pak Indri. Ini alasan-alasan yang mengharamkan. Institusi bank susu merupakan eksperimen bangsa barat atau tidak Islami. Namun institusi ini semakin kurang mendapat perhatian karena timbul anggapan negatif berdasarkan kajian dan tinjauan ilmiah. Ini dari pendapat dari seminar atau muktamar tadi. Artinya kalau ada rekan-rekan yang lain punya informasi yang sifatnya perkembangan bank ini sudah meluas, monggo nanti diinformasikan. Karena sifatnya KSU, kajian subuh online ini adalah ngaji bareng. Yang kedua, seluruh umat Islam telah sepakat akibat penyusuan adalah sama seperti pertalian keturunan, darah atau nasab. Jadi sepersusuan ini
hukumnya seperti pertalian darah atau nasab. Sementara itu Islam datang dengan tujuan untuk menjaga kesucian keturunan atau nasab, dan keberadaan itu sibang susu bisa menyebabkan percampuran keturunan secara tidak syar'i, dan menyebarkan keraguan. Ya. Ini. Lanjut Pak Indri. Menyebabkan keraguan ya. Jadi ini alasan-alasan. Kemudian yang ketiga, bayi-bayi yang kekurangan berat badan itu menghadapi menghadapi penyakit-penyakit tertentu yang menjadikan susu badan sebagai penawar masih bisa dirawat melalui proses penyusuan biasa oleh ibu kandung atau menyusu upahan. Dari sudut ini institusi bank susu dilihat dari tidak relevan diwujudkan atas sebab-sebab tersebut ditetapkan. Ini alasan-alasan. Kita lihat saja. Jadi menolak keberadaan bank susu ibu di seluruh negara Islam. Yang kedua, mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut. Wallahu a'lam. Lanjut. Kesimpulan, menurut jumhur fuqaha, ahli hukum Islam dulu dan sekarang, bahwa pengharaman perkawinan itu terjadi melalui keduanya, yakni dengan memasukkan susu ke dalam perut baik lewat mulut ataupun lewat hidung, karena hal itu menumbuhkan daging dan pembentukan tulang. Lanjut Pak Indri. Ini kajian-kajian yang tidak setuju dengan pendirian bank air susu ibu. Yang kedua, bahaya yang ditimbulkan oleh bank susu. 1A ya, terjadinya dosa karena si anak akan menikahi ibu atau saudara susunya tanpa dia ketahui. Nah, ini orang-orang berpikir secara hati-hati. Kita lihat. B, pengaruh negatif dari susu sehingga akan menimbulkan kebobrokan akhlak si anak, karena secara alamiah susu itu akan membentuk tabiat karakter si anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang agar jangan menyusukan anak kepada wanita yang tidak jelas akalnya. Nyatanya bank susu mengumpulkan susu dari sembarang orang, muslim, non muslim, pelacur. Ini saya kutip saja ya, kutip saja dari pendapat ulama pelacur. Memang tidak jelas seperti itu. Nah ini lanjut Indri. Yang ketiga, yang C, terancam penyakit. Nah, terancam penyakit ini dari segi kesehatan. Bila susu berasal dari wanita yang punya penyakit, walaupun teknologi sekarang bisa mensterilkannya, tapi sering juga gagal. Bahkan teknologi susah menyembuhkan penyakit AIDS. Misalnya teknologi modern membuktikan bahwa AIDS terjangkit melalui donor darah dan minum susu. Pertanyaannya, apakah bank susu mampu mendeteksi penyakit ini? Walaupun mampu, apakah bisa mencegah penyakitnya? Nah, yang ketiga, yang keempat, yaitu bercampurnya nasab si anak. Ini yang menjadikan haramnya pernikahan. Yang kelima, merendahkan martabat wanita. Allah telah memuliakan mereka jasmani dan harga diri, maka pengambilan susunya dari memberikannya kepada bank susu adalah pelecehan harga diri mereka, memerah susu seperti binatang. Nah, ini nanti silakan rekan-rekan yang berkaitan dengan medis dan sebagainya berikan komen ya, berikan komen atau berikan masukan. Sehingga pendapat ulama-ulama ini bagaimana sebaiknya. Nah, yang keenam, terbukanya aurat wanita tidak dalam keadaan darurat, yaitu ketika susunya diambil laki-laki bila itu yang melakukan oleh laki-laki atau ya laki-laki pada umumnya. Nah, ini juga dipertimbangkan segi moral, akhlak di dalam proses pengambilan susu itu ya bisa diatasi mungkin dengan dirinya sendiri
atau oleh wanita-wanita yang lain yang ada peralatannya. Yang ketujuh ABC jadi ya. Ketujuh. Ibu ya, si ibu susu akan terancam sakit karena telah menjual susunya ke bank susu padahal jatah susunya untuk anaknya sendiri. Nah, ini ibu-ibu ya mbak-mbak mungkin yang bisa kalian masukkan karena beberapa referensi yang setelah saya baca justru karena kalau kelebihan susu itu kalau tidak segera dikeluarkan akan sakit dan sebagainya. Silakan ada masukan sehingga lebih luas cakrawala berpikir kita. Yang terakhir, si ibu juga akan kesakitan ketika susunya diambil dengan perantaraan alat karena dia harus memaksa susunya keluar. Tapi di Inggris ya, di Inggris sampai orang menjual susunya itu sampai menghasilkan uang 200 juta dan sebagainya untuk jual susu, dijual kepada binaraga-binaraga. Nah, ini misalnya itu penyimpangan dari tujuan penyusuan untuk bayi, tapi ini dijual untuk para binaraga. Nah, ini semua dapat dibaca dalam kitab Al-Qadhoyah Fiqhiyah Mu'asyiroh atau masalah fikih kontemporer. Jadi ada 4 juz ya yang dijadikan mata kuliah di Al-Azhar Kairo. Nah, alternatif solusi. Nah, lanjut Pak Indri. Alternatif solusi. Alternatifnya ini yang ditempuh oleh Majelis Ulama Indonesia. Satu, hendaklah susu itu diberikan kepada anak-anak seorang wanita saja, tidak bercampur aduk antara nasab dan sesusuan. Apabila memberikan susu lebih dari 5 kali yang mengenyangkan. Jadi 5 kali penyusuan itu salah satunya sudah menjadikan kemakroman. Yang kedua, hendaklah pihak pengurusan bank susu itu mengeluarkan sertifikat ibu susuan agar ia mengetahui ibu susuan dan saudara sesusuannya. Ini yang ditempuh oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang lebih moderat dan lebih hati-hati. Jadi menggabungkan yang membulikan itu terlalu toleran, yang melarang juga terlalu keras padahal tidak harus begitu, ya tidak harus begitu. Nah, maka dicari jalan tengah boleh, tapi harus diikat dengan hal-hal yang tidak mendatangkan mudarat. Lanjut Pak Indri. Nah, ini salah satu bentuk sertifikat ya, salah satu bentuk sertifikat yang menggunakan jasa bank air susu ibu. Nah, ini sehingga diketahui siapa ibu susunya, nah, siapa saudara sesusuannya. Nah, ini akan kalau kita berpikir positif akan terjadi hubungan ukhuwah ya, ukhuwah insaniyah, itu persaudaraan kemanusiaan. Oh, ibu saya ini ada protek-protek, ada pemberian jasa. Oh, ibu saya ini, saudara saya ini. Nah, mungkin akan dibentuk suatu perkumpulan. Nah, perkumpulan ibu susu dan anak susunya, saudara sepersusuannya. Nah, ini yaitu hal-hal positif yang bisa dibangun yang adanya air susu ibu. Nah, yang keempat, nah ini yang setuju ya, yang setuju tetapi harus ada persyaratan. Wajib mempunyai satu sistem yang mengatakan hubungan susuan kedua belah pihak. Jadi itu dibuat, oh anak susu saya ini bisa, ibu ini karena produktif susunya luar biasa, bisa punya anak susu sampai 100 orang. Wah, saya punya anak susu 100 orang. Wah, ada yang kaya, ada miskin dan sebagainya. Anak susu di dalam Al-Qur'an kan juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah. Di dalam menyembah Allah janganlah ada perasaan keyakinan adanya Tuhan selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu.
Nah, orang tua ini di situ kan tidak dijelaskan orang tua yang asli atau apa orang tua sepersusuan. Nah, ini jadi ada implikasi untuk berbuat baik kepada orang tua sendiri dan juga orang tua susuan. Dan orang tua susuan ini di situ tidak ditentukan muslim atau non muslim. Ini tergantung kita yang berada di lapangan memanfaatkan ajaran-ajaran Islam dengan penuh kebijakan. Kemudian yang kelima, wajib mengisi formulir secara formal, hendaklah si penerima juga mengisi formulir secara formal dan mengetahui siapakah penderma susu kepada anaknya. Siapa penderma susu pada anaknya, ibu susunya siapa. Nah, ini akan terjadi semacam simbiosis mutualisme ya, kerjasama yang mendatangkan manfaat kedua belah pihak. Sekalipun melalui blog atau dengan atau sebagainya bentuk perkumpulan blogger pakai Facebook dan sebagainya, WhatsApp, wah ini ibu susu. Nah, kita silaturahim kepada ibu susu kita, saudara susu kita, saling menolong. Itu saudara susumu itu hidupnya miskin, hidupnya fakir, kamu bantu itu, kamu sudah jadi pejabat dan sebagainya, kamu jadi wali kota. Nah, ini sisi positif yang lain. Atau sebagainya, hendaklah dijaga garis pandu yang telah diberikan syarak hukum Islam agar dapat menjaga kemaslahatan di masa akan datang. Walaupun kita asalnya hendaknya membuat kebajikan. Wallahu a'lam. Dasar hukum. Nah, ini lanjut. Ini dasar hukum supaya kita yang sampaikan tadi itu bukan murni dari pemikiran kita, tapi juga ada Quran hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, nah, yang pernah belajar bahasa Arab, Aisyah ini kan wanita, maka kata gantinya adalah wanita. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi anha, nah, tidak anhu, karena wanita gantinya adalah wanita, hiya anha, karena masih banyak rekan-rekan tentu penggunaan kata ganti ini keliru ya. Seperti doa mati apa, doa orang meninggal dunia, yang meninggal wanita ya Allahumma firlaha wa afiha wa'fu anha, wanita kata gantinya ha. Kalau laki-laki Allahumma fir lahu wa afihi wa'fu anhu. Padahal coplik kirim, lu ini yang meninggal wanita, doanya laki-laki. Qolat, setelah berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, undurna man ikhwanuka ikhwanukunna fa inna ma rodo'atu minal majaa minal min, bisa juga dibaca minal majaati, bisa tapi min al majaati, mutafakun alaih. Artinya adalah bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah saudara-saudara laki-laki kalian, karena saudara sepersusuan itu akibatnya akibat kenyangnya menyusu. Jadi ada batasan ya, ada batasan. Yang disebut menyusu yang mengenyangkan, kenyang. Para ulama berbeda pendapat, kenyang itu apa? Apa satu isapan, dua isapan? Rata-rata jumhur ulama sebagai besar 5 kali isapan itu mengenyangkan. Tapi ya lihat kemampuan bayinya ya, itu sangat-sangat efektif lah, sangat-sangat relatif. Nah, ini saya mohon pendapat teman-teman yang dari medis. Lanjut Pak Indri. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas, haruskah ada saksi? Haruskah pada waktu menyusukan ada saksinya ini apakah harus? Hal lain yang menyebabkan perbedaan pendapat adalah saksi. Sebagian ulama mengatakan bahwa untuk terjadinya persusuan yang mengakibatkan
kemahroman, maka harus ada saksi seperti pendapat Dr. Ahmad Asyarbasi, ulama Masjid Al-Azhar. Namun ulama lainnya mengatakan tidak perlu ada saksi, cukup keterangan dari ibu yang menyusunya. Wah, aku pernah nyusu ini. Nah, itu saya cukup. Nah, saksi kan ribet nantinya ya. Tapi ada juga yang mendapatkan seperti itu. Kita alunir saja, kita ikuti saja. Bagi kalangan yang mewajibkan ada saksi, hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang saksi wanita sebagai ganti dari 1 saksi laki-laki. Ini ketentuan fikihnya begitu. Lanjut Pak Indri. Nah, kalau memang diadakan ada saksi, ya harus hitam di atas putih, ya, harus ada hitam di atas putih. Tulis siapa saksinya, pada hari ini saya menyaksikan ibu ini menyusukan ini. Nah, gampang kita atur sendiri. Lanjut Pak Indri. Sedangkan menurut ulama lainnya tidak perlu ada saksi dalam masalah penyusuan. Yang penting cukuplah wanita yang menyusui bayi mengatakannya, maka siapapun bayi yang minum susu dari bank susu, maka bayi itu menjadi mahram buat semua wanita yang menyumbangkan air susunya. Coba sekarang abang punya apa? Nasabah ya, punya nasabah atau punya jamaah, punya jamaah, punya jamaah yang penyumbang susu, donor ya, donor penyumbang susu dicatat. Nah, ini A, B, C, D sampai mungkin 50 orang. Nah, di situ siapa yang mengambil susu di situ karena tidak tahu persis, tidak ada saksi-saksinya. Siapa yang mengambil susu itu, maka dia ada jadi mahram 50 wanita yang mendonorkan susunya di situ. Dan ini akan mengacaukan hubungan kemahroman dalam tingkat yang sangat luas. Daripada kacau balau, maka mereka memfatwakan bahwa bank air susu menjadi haram. Dan ini pemikiran-pemikiran seperti itu. Wadah, saya itu ambil bank susu, misalnya bank susu BRI, misalnya bank susu bank susu amanah. Di situ wanita yang menyumbangkan situ ada 50 orang. Tapi saya nggak tahu susunya ini. Saya ambil tiap hari itu 2 liter. Saya tidak tahu. Maka menurut ulama, dia akan menjadi mahramnya orang yang diharamkan itu, yaitu 50 orang dengan anak-anaknya wanita yang menyumbangkan susu di situ. Tambah rumit. Tambah rumit. Nah, lanjut Pak Indri. Masalahnya hanya sekali menyusu atau harus 5 kali baru dianggap sah sebagai penyusuan adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat cukup hanya sekali menyusu itu sudah jadi mahramnya. Nah, ini pendapat Imam Hanafi dan Maliki. 1 kali menyusu sudah jadi mahramnya. Nah, mazhab Syafi'i dan Hambali, guru dan murid ini. Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali mengharuskan 5 kali susu. 5 kali susu. Nah, 5 kali susu ini dari beberapa kitab dijelaskan sekali susu mengenyangkan. 5 kali susu ya mengenyangkan. Bukan kan mengisap itu kan ini bukan 5 kali isap ya, bukan 5 kali isap. Mengharuskan 5 kali menyusu. Nah, 1 kali menyusu kenyang, taruh besoknya lagi atau nanti siang lagi nyusu lagi. Nah, jadi bukan 1 isap terus 5 kali isap terus, tapi 1 kali susu mengenyangkan. Pendapat pertama berdasarkan pada pemahaman ayat secara umum, sedangkan pendapat yang kedua berdasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, jadi semuanya ada dasarnya, semuanya ada dasarnya. Penyusuan hanya bagi bayi di bawah usia 2 tahun. Ini diperhatikan ini. Penyusuan hanya bagi bayi di bawah usia 2 tahun. Bila lebih maka terlepaslah dari hukum penyusuan. Hukum ini sama bagi wanita yang janda dan yang bersuami. Artinya
menyusui itu ya, mungkin janda, mungkin donor. Nah, donor darah bagi bayi tidak dapat disamakan dengan penyusuan. Donor darah bagi bayi tidak dapat disamakan dengan penyusuan. Artinya bayi yang mendapatkan donor darah dari wanita, dari wanita lain itu langsung menjadi wanita pendonor darahnya itu menjadi mahrum, tidak. Tapi seperti itu, jadi donor darah tidak bisa disamakan dengan penyusuan. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, Majelis Ulama Indonesia, nah, lanjut Pak. Pendirian Bank air susu ibu diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Nah, sudah yang ini tadi. Nah, pertama, Bank ASI boleh setelah melalui musyawarah antara ortu, orang tua bayi, dan donor yang termasuk pembahasannya mengenai biaya bagi donor. Berapa? Nah, tadi musyawarah, Bu. Bu, ini anak saya ini, istri saya ini kurang bisa air susunya tidak produktif. Nah, sekarang Ibu kok sepertinya air susunya melimpah. Bagaimana kalau Ibu menyusui anak saya ya selama 2 tahun. 4 tahun. Sampai berapa minta kompensasinya, minta honornya. Wah, gini Pak, kalau 1 tahun, ya saya pikir gini aja Pak, bulanan saja Pak. Bulanan saja. Kalau bulanan itu 20 juta bagaimana? Atau 10 juta atau 2 juta bagaimana? Nah, itu harus jadi musyawarah. Musyawarah kedua belah pihak dibutuhkan, ya dibutuhkan karena anak yang menyusui dari ibu yang sama akan menjadi saudara sesusuan yang haram hukumnya untuk menikah. Jika orang tua bayi mengetahui siapa donor bagi ASI yang digunakan, maka dapat dihindari pernikahan antara saudara sesusuan yang diharamkan agama. Ini Majelis Ulama lebih teliti. Lanjut, Pak Indri. Lebih teliti. Kedua, donor harus dalam kondisi sehat. Nah, ini lebih tidak hanya moderat tetapi juga lebih hati-hati. Donor harus dalam kondisi sehat dan tidak hamil. Selama memberikan ASI-nya, para donor juga harus tetap menjaga syariat Islam dalam perilaku sehari-hari. Ya sholat, ya puasa, ya nutup aurat. Nah, ini termasuk. Karena perilaku seseorang, ibu orang tua itu akan menular dari perilaku baik-baik atau perilaku jelek kepada orang sekitarnya atau anak-anaknya. Nah, lanjut Pak Indri. Larangan mendasar. Ini yang sebetulnya yang jadi permasalahan itu. Larangan mendasar pernikahan semahram atau sepersusuan, nikahnya tidak sah. Nah, ini adalah zina yang tak sengaja. Padahal zina sengaja maupun tak sengaja juga hukumnya berat juga. Man zana wahidatan tuhbatu amalahu sab'ina sanatan. Barang siapa berzina 1 kali, 70 tahun ibadah tidak diterima oleh Allah. Wah, jadi lebih hati-hati. Nah, lanjut, Pak Indri. Ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Berhubungan darah. Nah, perkawinan yang dilarang antara 2 orang, yaitu yang berhubungan darah dalam segaris keturunan lurus ke bawah dan ke atas. Maksudnya lurus ke bawah dan ke atas. Ibu kita, nenek kita, buyut kita nggak boleh. Nah, terus ke bawah, anak kita, cucu kita, buyut kita, ya itu tidak boleh. Haram. Nah, termasuk mertua, ya mertua kita, ibunya mertua kita, neneknya mertua kita, nah, termasuk istri kita ya ke bawah, ya anak kita itu juga ya. Nah, B, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara. Saya dengan
saudara perempuan saya, istri dengan saudara perempuan, dengan saudara laki-lakinya. Oh, itu tidak boleh. Samping. Orang tua antara orang dengan saudara nenek, oh iya nggak bisa. Nah, paman-paman palik ya, palik-palik boleh, itu nggak boleh. Yang dia berhubungan sesusuan, anak susuan, saudara dan bibi, paman susuan. Nah, saya misalnya nyusu pada seorang wanita, maka saya tidak bisa nikahi adiknya ibu susu saya dan kakaknya ibu susu saya. Kalau anak jelas karena sama-sama nyusu, ya tidak boleh. Yang kelima, berhubungan saudara dengan istri, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, tidak bisa. Kemenakan istri tidak bisa, bibinya istri nggak bisa, selama istri itu menjadi istri kita. Kalau istri sudah cerai, kita bisa menikahi bibinya istri, bisa menikahi kemonakannya istri. Adiknya istri saja bisa kok. Nah, itu. Yang mempunyai hubungan yang FEF, yang mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Iya, misalnya istrinya orang nggak boleh, suaminya orang nggak boleh. Nah, atau misalnya wanita janda, tapi jandanya baru masa idahnya belum habis. Nah, masa idahnya belum habis, itu nggak boleh kita nikah. Ya. Tunggu masa idahnya baru boleh kita lamar dan sebagainya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Silakan monggo diskusi, bertanya dan memberikan masukan. Silakan pembawa acara, saya serahkan kepada pembawa acara. Monggo. Terima kasih, demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh Bapak Rifai. Terima kasih sekali karena materi ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Disilakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin menambahkan atau memberikan masukan, kami persilahkan. Monggo. Dulu ya, Mbak Lana. Iya, monggo Mas Hendri. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada suatu hal yang mengganjal dalam pikiran saya ya. Yang pertama, pada waktu itu ya, zaman-zaman Rasulullah, mata menyusu ini sebagai pencarian. Tapi di dalam kasus lain, ibu mempunyai kewajiban untuk menyusui karena ini merupakan suatu ikatan antara ibu dan anak yang tidak dapat digantikan oleh ibu lain ya. Ini saya melihat ada dua hal yang kontradiktif ya, kontroversi gitu ya. Gimana kalau boleh dapat info dari Pak Ustadz, ini ada dua hal yang sebenarnya sangat bertentangan gitu. Gimana Pak Ustadz? Ya. Yang pertama, ya, memang zaman Rasulullah itu banyak ibu-ibu itu menjajakan dirinya, itu dan sudah merupakan tradisi pada waktu itu untuk memberikan jasa penyusuan. Kemungkinannya, ini kemungkinan. Saya bacakan di dalam ilmu fikih, dalam ilmu tarikh ya, sejarah Islam. Itu banyak ditemui yang pertama ibu-ibu yang melahirkan itu dalam kondisi tidak sehat. Ibu-ibu yang melahirkan itu dalam kondisi tidak sehat sehingga air susunya tidak bisa dikonsumsi oleh bayinya, oleh anaknya. Nah, terus kemudian orang-orang yang disusukan di desa-desa dengan udara yang sejuk, udara yang baik dan sebagainya. Terus pergaulan sesama anak-anak sepersusuannya itu ini dampaknya positif.
dampaknya positif. Yang ketiga, Halimatus Sa'diyah ini pada waktu itu air susunya itu nggak banyak. Air susunya juga banyak. Ini semacam waktu saya baca di Tarikh ini, kok nggak banyak kok menawarkan jasa nyusu. Tapi setelah disusu 1 kali oleh Rasulullah, waktu itu belum jadi nabi, itu jadinya susunya itu lancar. Susunya lancar sehingga bisa menyusui orang-orang yang lain. Orang yang lain dengan 5 orang atau sampai 8 orang ya. Nanti dilihat di dalam tarikh ya, dalam tarikh sejarah Rasulullah yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil ya, Kiai Haji Munawar Khalil. Nah, terus yang keempat yang disampaikan Pak Endri yaitu hubungan antara orang tua itu kan lebih harmonis kiranya kalau disusui sendiri. Nah, inilah hal yang harus kita terima sebagai suatu informasi kondisi budaya peradaban pada waktu itu yang sudah terbiasa menyusukan anak kepada orang lain yang dampaknya itu lebih baik daripada disusui sendiri. Nah, keyakinan seperti itu terjadi pada keluarga Rasulullah SAW sehingga Rasulullah disusukan kepada Ibu Halimatus Sa'diyah ya, Halimatus Sa'diyah. Nah, apakah hal itu seperti itu? Kenyataannya penyusuan kepada Halimatus Sa'diyah itu juga tidak sebatas 2 tahun ya. Tidak sebatas 2 tahun tapi sampai ketemu dengan dada Rasulullah dibedak oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan sehingga Halimatus Sa'diyah ketakutan. Wah, anak ini diinformasikan didatangi oleh seorang laki-laki baju putih dan sebagainya terus dibedah dadanya. Nah, karena rasa takutan ini akhirnya Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah kepada Sayyidatina Aminah ya, Aminah yaitu ibu Rasulullah. Nah, ini itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terus kalau ada rekan-rekan lain yang punya informasi atau lebih membaca ilmu fikih dan sebagainya atau ilmu tarikh ya, sejarah Islam yang lebih luas, silakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, monggo teman-teman mungkin ingin menambahkan atau sudah cukup? Pak Levi? Ya, saya mau tanya sama Pak Ustadz nih. Ya, monggo. Tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya laki-laki yang bersalaman dengan wanita yang bukan muhrimnya, Pak Ustadz? Ya. Ngomong berdosa, ada yang ngomong ini. Ya. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya atau muhrimnya? Ini dalam fikih ya, itu jelas hukumnya haram ya, jelas hukumnya haram. Kita berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram kita, wanita lain lah ya, wanita lain, adiknya istri, kakaknya istri, tetangga, pokoknya tidak ada hubungan yang bisa kita nikahi. Hukumnya haram. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaiat penduduk Madinah yang ingin masuk Islam dan berjanji akan membantu Rasulullah itu melepas serbannya untuk dipegang oleh wanita tersebut. Nah, pegang wanita tersebut, bukan Rasulullah pegang tangannya terus membaiat. Jadi Rasulullah sendiri tidak berani memegang wanita lain secara langsung. Nah, dan ini sudah saya terapkan waktu saya masih di SMA itu ya, waktu SMA 3 itu saya hindari betul untuk berjabat tangan dengan teman-teman
Ya dengan alasan aku sih punya wudhu, saya masih punya wudhu. Nah, padahal untuk menghindari dosa itu. Karena ada hadis, ya, ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu lebih baik memilih bergulung-gulung, lebih baik memilih bergulung-gulung di kotorannya babi daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Itu keras hadisnya itu. Maka yang sampai detik ini ya, walaupun saya di tentara 30 tahun, ya saya sangat-sangat saya hindari, ya. Sangat-sangat saya hindari. Kadang-kadang juga ya pejabat-pejabat ya, ibu-ibu mau jabatan sudah mengulurkan tangan, terus karena ya saya sudah lama menerapkan hukumnya ini haram seperti ini, ya saya gini kan, oh maaf Bu. Tapi akhirnya ibu-ibu pejabat itu memahami, ya, ibu pejabat itu memahami. Jadi kita hukumnya haram bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan muhrim kita atau wanita yang boleh kita nikahi. Saya dengan adiknya istri, dengan kakaknya istri, saya dengan bibi saya. Bibi saya maksudnya istrinya paman saya, sampai detik ini. Atau saudara saudara yaitu anak dari paman saya, itu saya nggak mau jabat tangan, walaupun tiap hari ketemu dan sebagainya. Nah itu kita hindari sebisa mungkin, karena hadisnya keras. Lebih baik bergulung-gulung di kotoran babi daripada saya harus bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ya jangan ditiru kalau ada selebritis, ya, selebritis itu tidak hanya salam tangan, tapi juga salam tempel pipi kiri, pipi kanan, dan ini terjadi. Waktu itu saya siaran televisi di Jakarta, ngobrol dengan ustadz-ustadz infotainment ini. Nah, saya kritik waktu itu membahas, sekarang ini kita sebagai ustadz, ya, mulai menghindarilah jabat tangan, apalagi cium pipi kiri, cium pipi kanan. Ternyata ustadz yang saya ajak ngomong itu begitu ada artis, salamannya begitu. Cium pipi kiri, lo ya rek, mari dirasani dilakoni rek. Nah ini terjadi. Nah, bagi kita yang mampu, sebaiknya kita hindari sebisa mungkin. Kita ikut Rasulullah SAW. Nah, lanjut. Ya, terima kasih Ustadz. Memang ada kadang menyentuh wanita itu cukup dengan ini yang sering kali lihat Ustadznya itu. Ya. Tapi ini bersentuhan, berarti masih tetap menyentuh kan? Ya. Jadi itu yang tidak boleh ya. Ya gitu itu. Kalau hanya bisa nggak usah nyentuh. Begini tapi ditempelkan. Apalagi sampai salaman dan cipika-cipiki begitu ya Ustadz ya. Ya. Kalau bisa nggak usah menyentuh kalau bisa. Kalau ada, maaf ya, kiai-kiai dan sebagainya salaman, ya sudahlah, itu amal mereka. Kita ikuti Rasulullah SAW aja. Membaiat umatnya ini, serbannya dilepas, pegang serbannya. Demikian juga salah satu metode pengusiran orang ketempelan. Salah satu metode pengusiran orang ketempelan jin itu salah satu pegang jempol kaki atau jempol tangan. Kalau wanita bungkus, jangan langsung dipegang. Nah, ini secara dan juga akan terusir juga jin itu, ya, jin itu akan terusir. Ya mungkin lebih amannya itu Ustadz ya, begini nih ya Ustadz ya. Kalau ya, begini kan mungkin amannya nggak usah. Ya ini nggak usah kita tempelkan. Iya. Sudah paham ibu-ibu pejabat dan itu sudah paham itu gini sudah ngerti. Begitu Pak Levi. Monggo di. Kalau kita pakai sarung tangan boleh Ustadz salaman? Kalau kita pakai sarung tangan, ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang karena tidak bersentuhan kulit, sehingga pengantin, nah ini bagus ini. Pengantin pakai sarung tangan yang putih itu, sehingga ketika berjabat tangan itu pakai sarung tangan itu boleh. Yang penting tidak bersentuhan kulit gitu. Saya menerima pendapat ini, walaupun saya nggak pernah.
memang pernah waktu saya masih Ustadz di Malang sebelum jadi tentara itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu, tangan saya bungkus, saya kasih obat merah, akan menghindari sakit, nggak mau salaman. Tapi ini nggak efektif. Oh, Ustadz nggak mau salaman karena tangannya sakit. Ini nggak efektif. Kalau nggak sakit mau salaman. Akhirnya udah saya putuskan sudah nggak mau salaman. Sampai sekarang insya Allah aman. Itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ini ada waktu 1 menit lagi Pak Hendri. Oh, Mungkin monggo. ya silakan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Tidak ada? Ya, saya kira sudah sangat jelas dan cukup jelas sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rifai. Bagaimana Mas Hendri? Ditutup Bisa kita apa? tutup? Iya, enggak. Ya. Jadi, tapi jangan lupa Bapak Ibu, teman-teman semua, tanggal 17 Agustus nanti ada dari Pak Dr. Sulaiman Jamil MSc dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Baiklah, karena sudah sangat jelas, maka saya juga tidak akan memberikan rangkuman dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rifai. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman semua. Ya, tutup doa dulu Pak Nana. Kita tutup dengan doa ya. Iya. Oh ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu selama ini. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa menambah ilmu, iman maupun amal. Terima ya Allah kegiatan kami ini ya kegiatan yang Engkau rahmati, Engkau ridhoi. Jadikanlah ya Allah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, sabar dalam menerima segala musibah ujian dari-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya mujibas sailin, ya Allah rekan-rekan kami yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Jadikanlah sakitnya ini adalah pelebur dosa-dosanya dan juga merupakan isyarah dari-Mu bahwa saudara-saudara kami yang sakit ini akan Kau muliakan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, dengan seiring rasa syukur kami di hadirat-Mu ya Allah, ampunilah ya Allah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang bersama-sama hidup di tengah-tengah kami. Terimalah ya Allah amalnya, ampunilah segala dosa-dosanya. Berikan ya Allah keistiqomahan di dalam ibadah. Rabbana anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kami, keturunan kami menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Manfaat kepada keluarga, masyarakat, bangsa, negara maupun agama. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslik ummata sayyidina Muhammad. Allahumma innaka la rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dafa'anal ghala wal bala wal waba wal faksha wal munkar wa suyufa muktalifata wa sadaida wal mihana ma dhaharu minha wa ma batun min baladina
Indonesia khossa wa min buldan muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk berbuat yang terbaik untuk agama, bangsa dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل